Halo guys, kali ini gua pengen ke salah satu tempat yang nggak jauh dari rumah gua. Tempatnya itu enak buat ngadem, buat santai, buat rileks. Di tengah-tengah perkotaan yang padat penduduk masih ada tempat kayak gini. Pokoknya ikutin aja, kita lihat tempatnya kayak gimana dan kita nikmati yang ada di sana. Oke, kita cabut. Gas terus. Halo guys, sekarang udah sampai di parkiran atas. Parkir motor di atas. Jadi kita turun ke bawah. Tuh. Langsung aja kita ke lokasi. Jadi tempatnya kayak gini. Banyak empang. Jalan juga turun. Oke, nikmatin aja kita. Mantap. Jadi agak gelap karena banyak banget pohon, ketutupan. Sejuk banget tempatnya. Mantap, keren. Ada abang-abang lagi mantau, ngejagain empangnya. Ini banyak banget nih empang di sini. Seru banget. Kita ngadem. Kita cari lokasi tempatnya Bang Bule. Tempatnya Bang Bule. Kita cari lokasinya. Asli ajib. Nah, ini dia nih tempatnya nih. Tempatnya Abang Bule. Assalamualaikum. Abang Bule, mantap. Abang Bule lagi di empang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ketemu juga Bang Bule. Oh iya dong, harus ketemu dong. Aduh. Sempet nyasar juga tadi Bang Bule. Ke sono, ke ujung sono. Jauh. Taunya lah, kok nggak ada tempat parkiran, nggak ada gang turun ke bawah, nggak tahu di sini. Sini iya, pas belokan Pun Manggal, Pun Blimbing. Iya. Masuknya lewat situ, gang situ. Ya, Ternyata ini di situ gubuk tempatnya. abang nih empang abang tuh dua, satu dua. Oh ikannya banyak kok. Ikannya baik. Tuh. Banyak. Ikan mujair. Tadi umpanin nih. Bukan ikan dalam kolam. Mantap. Tempatnya. Ini gubuk Bang Bule. Keren. Bang Bul,
Ikannya ikan apa aja nih Bang yang ada di sini Bang? Wah, lama ikannya campur-campur kayak gado-gado, ada bawang, ada terus ada ikan jair. Gado-gado. Iya gado-gado, ada patin, ada gramnya, pokoknya ada apa beda pokoknya yang ada di Empang ini gitu. Mantap banget. Pokoknya udah gado-gado, keredok juga kalah ya. Iya, lewat ya. Bentar lagi panen nih. Ya, lama masih ini. Masih lama ya? Iya, masih lama. Boleh juga baru 3 jari itu baru dipiara. Baru 2 bulan kita merah. Ya. Tapi kalau yang Empang belah sono, wow udah Belah sono. wow, udah gede-gede banget itu udah. Wah, di skill wanatu ono. Jadi kita punya 2 Empang nama ini. Gitu. Dulu mah nih pada terbuka nih buat tempat bocah pada main, pada ngebak. Iya kan deket golap itu. Deket golap sono ya. Iya, karena udah nggak bisa. Nggak boleh. Jadi gini guys, kenapa gua kesini? Dulu ini tempat banyak banget cerita, banyak banget kenangan, cerita-cerita zaman dulu. Nah, kayak Bang Bule ini dulu pernah ngerasain ini dulu kayak gimana nih lebatnya persawahannya kayak gimana. Tahu banget ya. Tahu banget ya Bang ya. Udah tahu dah. Kalinya juga masih seger-seger banget. Nah, ini pinggir-pinggir ini kali nih, tempat-tempat mandi. Nah, jadi di sini disebutnya itu dulu balong ya Bang ya. Iya, balong ini. Balong di sini. Balong. Jadi kalau bahasa orang Jajar tuh balong. Balong tuh persawahan. Jadi sekarang udah jadi empang, udah jadi perkebunan. Nah, jadi di sini dulu banyak banget cerita. Pokoknya anak-anak 90-an ke bawah ya. Iya, Letting-lettingan saya Bang Bule ngerasain deh yang namanya main ke balong. Nah, jadi di sini letaknya ada di Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Ini perbatasan jatuhnya ya Bang Iya, ya? perbatasan Jajar 2 sama Jajar 1. Nah, Jajar 2 jadi 1. Kalau kelurahannya itu Kelurahan Cilangkap ya. Sama Cilangkap sama Sukamaju Baru. Jadi ada 3 kelurahan lah. Itu 1 kecamatan. Nah, letaknya di tepatnya sih di sini masih di Jatijajar. Karena pinggiran banget di Kota Depok. Nah, jadi di perkotaan itu masih ada tempat-tempat kayak begini gitu. Jadi enggak yang kelihatannya padat, Kota Depok itu padat tapi di pinggiran Kota Depok itu masih banyak tempat-tempat yang bisa kita kunjungi buat ngadem Bang Bul ya. Iya, enak banget di sini ngadem. Aduh, dari pagi sampai sore gak betah pokoknya mah. Betah banget ya. Gitu guys. Di sini nggak jauh dari rumah gua. Dan kebetulan juga Bang Bule ini asli sini. Asli banget. Anak Jatijajar. Sudah. Kayak gitu dia katanya mah. Katanya mau begitu, katanya. Tapi emang benar. Jadi udah asam garamnya udah tahu dah. Udah tahu banget. Dulu Bang Bule masih muda, saya masih segede gini. Kecil. Masih kecil. Nah, jadi di sini kita berkunjung ke tempatnya Bang Bule yang ada di sawah. Kebetulan Bang Bule juga ngurusin empangnya. Tadi ikan-ikannya banyak banget kita empanin ya kan. Nah, itu tadi ada gubuknya nih sekarang kita tempatin. Di kota tapi kayak di desa. Keren kan? Tuh. Dulu mah tempat ngebak sini Bang Bule ya. Iya, buat main. Udah mantap. Tempat main ya. Mantap. Dulu saya pernah makanin singkong di sini nih, pohon rambutan. Banyak. Ya gitu guys, di sini banyak banget pepohonan yang dulu bukan minta guys jadinya guys. Jadi kita main lapar tinggal ambil aja guys. Karena dulu nggak ada yang jagain. Bukan begitu Bang Bul ya. Iya, sekarang aduh. Aduh kalau sekarang udah banyak yang jagain. Munyain. Mohon maaf yang dulu pohon rambutannya kadang tinggal separoh. Pohon singkongnya ludes. Itu bukan kerjaan saya. Tapi kerjaan yang lain. Nggak tahu siapa. Coba adung tuh. Kerjanya. Saya sih cuma nyicipin doang. Itu cerita masa dulu lah, lagi masih ya anak-anak kecil lah. Jadi di sini gua pengen ngajak teman-teman semua. Jadi di tempat tinggal gua masih ada tempat-tempat yang buat ngadem, buat santai. Jadi kita perlu kalau lagi aktivitas sehari-hari Bang Bule ya, apalagi sekarang udah padat ya. Iya. Kita ngilangin jenuh, ngilangin pusing, kita ke tempat kayak gini. Iya, nggak perlu jauh-jauh lah. Jauh-jauh juga. Ya walaupun kita perlu juga gitu. Nah, ya kan healing ke tempat-tempat lain. Cuman di tempat sendiri juga ada. Ada banget yang pikiran mah wow. Jadi udah pusing hilang, sambil ngempanin ikan, sambil berkebun. Jadi gitu. Di sini tempatnya guys. Enak banget.
Lu tuh kalau dilihat dari atas tuh kayaknya luas banget ya Bang ya. Mantap. Parahnya ya. Bagus banget dah pokoknya dah. Tapi karena sekarang udah banyak yang ngurus dipetak-petak, jadi ya dijagain lah. Karena kalau malam di sini nggak mungkin juga ada yang ngejagain, gitu ya Bang. Iya. Jadi ibaratnya tuh musang pala hitamnya masih banyak. Banyak. Luaknya. Jadi musang pala hitam bisa jalan bisa lari. Kayak gitu guys. Itu kerjaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang pengen makan gratis dari tempat orang. Iya. Tapi ya itu dah istilahnya salah satu risiko dah ya. Ya iya itu udah biasa. Anggapnya sedekah lah. Nah, jadi pintar maling ya, kita juga lebih pintar lagi kan, iya, gitu. intinya kita jangan kalah pinter dah. Iya, Jadi biar kita ikan kita aman, biar nggak ada yang ngambil, gimana caranya gitu. Makanya ranjaunya agak penuh nih. Ranjau artinya ya ujung-ujung bambu, iya. kawat, duri gitu kita penuhin di empang kita, jadinya ya aman, nggak bisa Jadi kalau- dipancing, nggak bisa diambil gitu. Kalau ada yang ngejejak, dus. Jadi kalau ada yang kena ranjau, jangan salahin yang punya empang. Iya, wah jangan. Gitu. Kalau emang pengen ya minta lah. Minta. Yang dulu-dulu jangan diikutin. Ya, bahaya kalau Bahaya kalau sekarang diikutin mah. Iya. Yang ntar kalau kita lagi ini lah Ya. repot. Jadi kalau pengen ikan tinggal ngomong aja, beli ya kan. Enak tempatnya kalau di sini untuk nenangin pikiran kita, aduh asik deh pokoknya. Lagi kalau punya empang kayak ya begitulah perjuangannya ya lumayan. Kita pengen bentuknya empang ini, dulu ini kan sawah-sawah ini. Sawah Bang ya. Oh sawah-sawah semua, nah, untuk tanam padi penghijauan ya, berhubung ya udah. Saking berkembangnya zaman, modernisasi, padat penduduk juga kan ya. Jadi ya udah petak-petakin gali bikin empang jadi ya sekarang ternaknya empang ikan ini bukan padi lagi. Kalau dulu ya padi menghijau udah mantap banget. Kalau sekarang udah pakai empang, pada ternaknya ternak ikan aja. Ikan ya. Jadi guys, di kampung gua nih di Jati Jajar, mencari rezekinya itu nggak semuanya itu bekerja di pabrik atau di mana, tapi ada juga yang masih bertani dan ada juga yang berternak, ya ternak unggas atau ikan ya, salah satunya Bang Bule. Bang Bule ini usahanya selain dia kerja juga tapi ternak ikan. Jadi salah satu usaha warga Jati Jajar. Jadi nggak semua ini warga di Jati Jajar ini, di kota Depok ini dan kecamatan Tapos ini kerja di pabrik atau di mana. Ada juga yang bertani. Mayoritas memang banyak yang kerja di perusahaan-perusahaan ya. Iya banyak. Tapi ada juga yang seperti kayak abang nih begini. Perekonomiannya itu di kota, tapi masih ada tempat yang masih terbilang tuh buat nyejukin tuh, buat bikin kita adem ya. Nah, ini dia salah satunya. Luas sebenarnya Bang ya. Kalau mau disamperin tuh luas banget bro. Luas banget. Pokoknya capek. Dari ujung ke ujung berapa kilometer itu saudara-saudara. Aduh, itu kalau jalan kayaknya butuh 1 tahun. Pokoknya capek banget. Pokoknya butuh aqua gelas, bukan aqua gelas, aqua yang ukuran 1 liter 5 kalau jalan kaki. Gitu. Karena dilalui kendaraan nggak bisa. Cuman sendal. Melangkah atau nyeker. Cuman ya kita mesti hati-hati juga kalau main ke sini. Kalau dulu kita tuh nyeker juga jadi aja Bang ya. Lari-larian, kena duri kaki udah kebal aja udah. Kalau sekarang nggak tahu. Ketancap duri aja kayak. Udah wow. Sakitnya nauzubillah. Langsung pada bengkak kaki. Jadi kayaknya cocok banget Bang ya kalau dilihat dari suasana di Jati Jajar ya, karena kita di pinggiran Jati Jajar nih, karena masih lokasi Jati Jajar. Ya kita bicara Tapos lah secara keseluruhan. Iya, Tapos emang. Kayaknya kalau ini kampung dijadiin desa wisata keren juga ya Bang ya. Iya bisa. Karena masih banyak spot-spot yang masih keren ya. Spot yang bagus gitu. Jadi tinggal kemauan lah, keinginan warga masyarakat, kemudian juga ya
aparatur pemerintahan ya Bang ya. Ya intinya ya pemerintahan lah. Mengunjungi tempat-tempat yang memang bisa dijadikan spot ya Bang ya. Jadikan spot ya. Kayak di wilayah-wilayah lain juga gitu ya, kayak di Sukabumi, Cianjur, Iya, Garut dan sama. lain sebagainya. Di Jawa juga banyak, mungkin di luar Pulau Jawa juga banyak yang tadinya desa yang enggak menjadi tempat wisata yang akhirnya ketika dilihat punya spot potensi bagus, jadi tempat wisata Bang ya. Ya iya pasti. Jadi pertumbuhan ekonomi juga membantu untuk warga membantu lah masyarakat ya. untuk masyarakat ya, warga Itu jadinya. warga kampung sini gitu. Bisa membantu. Apalagi kita di Jati Jajar punya setu ya. Nah, Setu Jati Jajar. Itu setu Jati Jajar juga itu bukan cuma setu-setuan tapi setu yang mempunyai cerita sejarah yang luar biasa. Wah, ya. bukan main itu. Mantap ya pokoknya. Ya mungkin yang tahu, yang pernah tahu Jati Jajar, yang pernah tahu setu Jati Jajar pasti kalian nggak awam lah ya. Iya. Cuman ya itu dia tadi, ya kan. Tinggal kerjasama kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, terutama pemerintahan ya Bang ya. Ya mudah-mudahan aja Jati Jajar ini atau Tapos ini bisa jadi desa wisata karena banyak objek-objek wisata yang patut dikunjungi. Amin. Dari Kelurahan Cimpaun, kalau nggak salah 7 kelurahan, ada 7 kelurahan ya Bang ya. Kayaknya Cimpaun, Tapos, ya. Sukatani, Sukamaju Baru, terus Jati Jajar, Cilangkap, ya sama apa lagi? Sinakarsa itu. Sinakarsa, Sukamaju Baru. Baru. Masih Sukamaju Baru dia. Linanggung. Jadi ada 7 kelurahan. Yang mana tempat kelurahan-kelurahan tersebut punya spot yang luar biasa. Harus jadi tuh. Harapan kita mah Bang ya. Oh iya dong. Harapan kita Pak iya. Harapan kita mah biar maju kampung ini, biar maju benar. Kecamatan Tapos harus maju. Kecamatan Tapos. Ya Pak, mudah-mudahan jadi ya Pak. Amin. Kampung kita jadi tempat desa wisata kayak seperti tempat-tempat lain. Nah, buat teman-teman vlogger, teman-teman konten kreator mungkin bisa mengunjungi tempat-tempat yang ada terutama di wilayah Tapos. Yuk kita angkat terus potensi-potensinya ya. Siapa tahu dengan kita angkat itu yang tadinya tempat enggak kelihatannya kayak gimana gitu ya. Enggak bagus, bisa bagus lebih bagus lagi kan. Keren kan jadinya kampung kita. Ya. Kampung kita. Kampung bersama kali. Kampung bersama. Kita emang lu aja mau nah. Lu aja kali ya kan gitu dah. Kalau bersama kan seluruhnya. Dan juga gini Bang ya, apa namanya? Nggak cuma tempat, Jati Jajar juga punya makanan Bang. Oh banyak. Jadi dari olahan-olahan apa ya, umbi-umbian gitu Bang. Umbi-umbian ya. Nah, Kimpul Abang pasti tahu. Tahu banget. Nah, Kimpul Abang pasti tahu. Ya. Nah, ganyong juga. Nah, ganyong segala macam. Itu dulu tuh kita cuman itu tanaman liar jatuhnya Bang ya. Liar itu. Tapi sekarang Kimpul Bang. Abang mesti tahu nih Bang nih, Kimpul ini sekarang udah jadi olahannya banyak Bang. Banyak ya. Dari bolu, dari kopi, terus jadi bolen, jadi keripik, cemilan dah. Jadi banyak itu lah banyak ya. Bang sekarang Bang. Dulu Jati Jajar ya. Banyak Bang, Kimpul ya. Sekarang udah banyak diolah Bang. Tuh sama pelaku-pelaku usaha yang ada di UMKM Jati Jajar Bang. Jadi teman-teman UMKM tuh punya ide, kreativitasnya dalam hal mengolah kira-kira apa nih yang bisa dijadiin khasnya Jati Jajar Bang. Ternyata pas udah itu Kimpul. Enak banget Bang. Enak ya, iya. Cuman saya lagi nggak bawa nih. Oh ya nggak apa-apa. Next time Bang kita cobain Bang. Olahan Kimpul. Dan juga kita masih bangga juga berarti Bang ya. Ya bangga. Jati Jajar udah punya makanan khas. Siapa tahu bisa jadi makanan khas Kota Depok. Ya. Keren ya. Mudah-mudahan. Udah banyak Bang. Jadi nggak cuma tempat, Jati Jajar juga udah punya makanan khasnya. Ya mudah-mudahan Kimpul ini bisa terangkat, bisa jadi makanan khas Kota Depok ya gak Bang? Oh ya. Dari Jati Jajar. Sip banget itu. Mantap. Para pelaku usaha UMKM Jati Jajar keren, berkreasi terus, berinovasi terus. Amin. Iya gak Bang? Loh. Buat memajukan Kampung Jati Jajar, Kecamatan Tapos dan umumnya Kota Depok. Lebih banyak Bang sekarang. Iya. Tinggal
Ya gimana ya untuk memajuinya aja. Ya itu ya Bang, ya harapan itu. kita ya Bang. Itu harapan kita. Ya kita juga kan istilahnya butuh modal juga. Betul, Kalau nggak dari Bang. orang-orang yang di atas kan kita juga nggak bisa Bang bergerak Iya. dengan sendirinya kan begitu. Iya Nah, betul kalau Bang. ada dukungan dari orang-orang ya orang atasan, orang kaya ya insya Allah kan semuanya berjalan lancar. Iya benar. Gitu. Iya, intinya butuh kerjasama, kolaborasi Betul. buat Iya. memajukan Ya. apa yang ada Betul. di Jati Jajar, Tapos, umumnya Kota Depok. Iya. Udah banyak sih yang Banyak, diangkat dari kalau secara Kota Depok Bang ya. Tempat, terus dari makan khasnya, bahkan dari eken-ekennya segala macam. Tapi ya perlu lebih ditingkatkan lagi. Semoga aja ya tempat kita tuh kayak di tempat-tempat lain ya kan. Nah, iya. Oh, pengennya mau kayak gitu. Wisata, Oh, turis-turisnya. Wow. Ada bule-bule. Bule-bule main ke kampung kita. Jati Jajar. Iya, icon Ya. little. Ya. Mantap kan. Keren lah pokoknya dah. Jadi, wah pokoknya banyak banget cerita lah intinya dari kalau kita cerita ini nggak cukup satu buku Bang. Waduh, kagak kelar masalah sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan tuh Masalah ceritanya. ada dari Allah. Ya namanya abang makan nih kayak gede di sini di kampung ini. Iya Jadinya makanya. ya udah tahu banget. Tahu banget ya. Dari zamannya ya Allah. Pokoknya gitu guys. Jadi gua main ke sini tuh selain ingin menunjukkan ada tempat yang masih bisa kita manfaatin, masih bisa buat kita ngadem di saat kita lagi beraktivitas, kita lagi pening. Jadi buat ngadem tuh masih ada. Nah, ini gua kesini ke tempatnya Bang Bule di Empang nih. Ini harus ini kita makan singkong nih, cuman karena belum pada numbuh masih kecil-kecil jadi nggak jadi makan singkong guys. Karena singkong juga manfaatnya banyak. Rata-rata orang yang punya lambung, asam lambung makan singkong Bang ya. Itu ya. obat juga tuh. Obat juga dia. Iya, obat kanker kantong kering. Kagak emang benar. Iya, ya. Kalau singkong itu kalau ayam jangan ya baru habis cabut langsung kita makan. Lah, itu iya. bagus memang. Bagusnya Kalau habis dari cabut langsung kita makan, lah kulit sama tanahnya kita jangan itu magul, maksudnya dibuka dulu. Ngaco kali. dikupas dulu, disupas dulu guys. Jadi itu bagus. Untuk lambung itu bagus. Iya. Kimpul juga itu khasiatnya juga banyak Bang ya. Dari iya. umbinya ya, sama dari batang dan daunnya juga Bang. Ya, Iya. bisa buat di apa aja. Bang. Asli. Jadi ceritanya seperti itu guys. Jadi nggak jauh dari rumah gua, masih di masuk kelurahan Jati Jajar, perbatasan lah antara 3 kelurahan kalau tidak salah tuh, Jati Jajar, Sukamaju Baru dan Cilangkap. Jadi ini Balong, kalau disebutnya Balong Bang. Balong. Dulu persawahan yang luas, sekarang udah jadi petak-petakin karena makin banyak penduduk yang datang, yang pindah ke Jati Jajar, ke Cilangkap, ke Lunanggung, bahkan ke Tapos lah. Jadi ya alhamdulillah walaupun sawahnya udah mulai sedikit, tapi masih ada tempat yang mantap di Kecamatan Tapos. Nggak cuma di sini, di kelurahan lain juga banyak. Jadi karena ini tempat nggak jauh dari rumah gua ya, jadi di sini aja. Iya gak Bang Bul? Iya. Ya. Tadinya mau bakar ikan juga karena ikannya masih kecil-kecil, jadi nggak bisa dibakar. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan gitu. Ibaratnya masih menyusui. Loh, kemarin aja. Kemarin ya. Oh, panen. Belum sempat Bang Bul, baru sempatnya sekarang. Ya Bang maklum dah. Iya. Ntar dah kita. Kayaknya bermalam di sini enak nih kayaknya nih ya. Wisata malam. Wah. Udah ada gubuk, nggak usah bikin tenda, bakar ikan ya. Mantap, keren banget pokoknya. Jadi ceritanya sampai sini dulu, nanti kita lanjut cerita lagi di video-video berikutnya. Ya doain aja Bang Bul ya. Saya sehat, Bang Bul juga sehat ya. Nanti kita
Ya. kolaborasi nih sama Bang Bul, kita kunjungi tempat-tempat yang mungkin ya bisa jadi tempat-tempat yang wah enak nih untuk dikunjungi. Kita ibaratnya kita refreshing, jailah refreshing. Kayak gitu dulu guys. Oke, sampai saya ini dulu cerita kita kali ini. Ya buat teman-teman semuanya yang mungkin di daerahnya atau di mana yang punya tempat yang mungkin ada potensinya dibangun biar istilahnya bisa maju, jadi ya bisa dinikmati bersama lah ya. Oke, kagak panjang lebar lagi, cukup sampai di sini. Saksikan video lainnya di SP Mandala Wangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas terus.